Kepala sekolah diberhentikan tugas Wow, gara-gara menampar apa Bu anak muridnya keberangkatnya? karena ketahuan merokok. Dan ada Hmm, 600 siswahan mogok sekolah gara-gara kasus ini. Kepala sekolah juga dilaporkan ke polisi oleh orang tua wali muridnya. Gini loh, kalau misalnya ketahuan merokok terus ditampar terus salah jadi gurunya, terus mereka si anak-anak sekolah ini nanti bisa jadi apa gitu? Apa yang akan mereka lakukan di sekolah, apa nggak lebih bahaya gitu? Kalau ini terjadi itu pembelajarannya nggak ada jerahnya untuk siswa, malah mereka merajalela. Dulu zamanku sekolah gitu ada penggaris yang besar itu untuk alat mukul memukul, dan siswa yang dipukul tuh kayak biasa aja karena mereka menganggap itu wajar karena mereka itu salah. Dan orang tua pada zaman dahulu kalau misalnya dilaporkan anaknya nakal di sekolah, mereka mendukung karena mereka tujuannya sama-sama mendidik anak mereka. Yang dibilang kekerasan pada zaman dahulu waktu sekolah, misalnya nih, kalau anak cowok rambutnya panjang ditarik rambutnya, kalau misalnya periksa kukunya panjang, kukunya dipukul tuh sama penggaris, yang misalnya ada ngobrol waktu jam pelajaran dilempar sama penghapus. Kayak gitu udah sering terjadi, dan ya wajar-wajar aja karena kan namanya mendidik dan itu memang kesalahan kita. Dari kasus seorang kepala sekolah yang dilengsarkan dan dilaporkan ke polisi oleh orang tua dari salah satu murid yang melakukan pelanggaran berat, yaitu merokok di lingkungan sekolah, aku jadi bertanya-tanya loh sama orang tua murid di zaman sekarang maunya tuh anaknya kayak gimana gitu loh. Tujuan si anak ini disekolahin tuh apa? Biar punya akhlak yang baik atau cuma sekedar dapet ijazah? Tapi kalau misal kelakuan anaknya begini, terus juga kurang ajar sama gurunya, yang nggak akan dapet ijazah juga sih. Mendingan di sekolah di rumah diajarin sendiri. Dan buat teman-temannya yang ngebelain si anak yang merokok di lingkungan sekolah ini, sumpah kalian itu nggak keren, malu-maluin. Oke, thank you. Dengar ya, kalau anak kita digampar orang karena tidak tahu aturan, kurang adab atau melanggar aturan tata tertib, berarti bukan salah yang nampar. iya iya Bu. Yang salah orang tuanya tidak bisa mendidik anak. Jadi jangan salahkan yang nampar, tapi introspeksi diri. Kenapa anaknya sampai ditampar orang? Coba jatuh ke ibuku, pasti anaknya dibawa ke sekolah minta ditambahin digamparnya. Ini masih terkait yang soal mendidik anak di sekolah ya oleh para guru nih ya. Nah, gue juga punya pengalaman kan, anak gue 2 itu sekolah di Penabur, Muara Karang. Gue selalu bilang ya sama anak-anak gue dari mereka kecil sekolah ya. Gue udah bilang sama mereka, mama nggak akan mau datang ke sekolah dengan panggilan sikap kalian. Ya, kalau kalian berpengaruh dengan sikap kalian di sekolah, entah itu berantem, ngerokok, atau pokoknya tindak-tindakan yang terhadap karakter, itu gue dipanggil ke sekolah, gue nggak pernah akan mau datang. Biar mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gitu kan. Tapi kalau misalnya mama dipanggil karena nilai-nilai kalian yang yang kurang bagus lah, gitu kan, soal nilai, itu pasti gue akan datang. Ya, karena tingkat kompetensi anak itu beda-beda gitu kan. Gue juga memahami gitu loh. Gue nggak perlu anak gue ranking. Ya, itu gue akan datang untuk bekerja sama dengan pihak guru, pihak sekolah untuk bagaimana anak ini bisa naik kelas atau bisa lulus di mata pelajaran tersebut gitu loh. Entah itu anak dikasih bimbel, dikasih les atau apa segala macem kayak gitu guys ya. Tapi kalau dia bermasalah dengan sikap ya, itu gue nggak pernah akan mau datang ya. Jadi anak-anak udah tahu, dan ya puji Tuhannya selama dia sekolah nggak pernah gue dipanggil ke sekolah karena sikap anak-anak gue ya. Ada ibu yang nggak ikhlas sama nggak ridho karena anaknya itu ditampar sama gurunya di sekolah karena ketahuan ngerokok di sekolahan. Itu terjadi di SMA di Jawa Barat sana. Tapi ini aku meh ngomong buku basa Jawa wae ya. Kui nek misale anakku ngono ya aku tak tambahi, malahan tak tempeleng. Pisan pindo tambah nganggo sendal ben kapok. Bocah disangoni dikei duit, kene sing golek duit mbokne karo pakne sing golek duit jempale sikil dadi sirah dadi sikil, disangoni kok ditukokke rokok malahan.
Pak nih wae sing ngerokok wae nek ngerti anake ngerokok mesti yo nesu-nesu. Ora mung ditempeleng nggo sandal. Ya ayo liyane ya disabet nganggo Ya ya ya. apa setut apa jenenge sabuk ya ngono to. Lah kok iki nganggo ora ikhlas ora rido barang dadi Bu anakmu ngerokok Bu. Jek sekolah urung iso golek dhewe. Ora ikhlas ra rido. Bocah, besok lagi kalau ditegur atau sampai kena sanksi dari sekolah, introspeksi diri dulu ya. Salahnya tuh di mana? Bukan main ngadu terus ditambahin bumbu sinetron. Terbuka sama orang tua itu bagus, emak juga dukung. Tapi kalau cerita sama orang tua itu jangan didramatisir ya nak ya. Apalagi dilebih-lebihkan. Yang jadi orang tua juga kalau misalkan diceritain sama anak, itu jangan langsung panik, pasang kuda-kuda langsung main lapor polisi aja. Itu dipikir dulu, di cross check dulu ke sekolah mana yang baik, mana yang benar gitu. Barulah ambil tindakan. Terus yang bikin emak geleng-geleng kepala itu pas Pak Wagub bilang katanya kepala sekolahnya nggak benar, jadi harus dinonaktifkan terlebih dahulu lah. Netizen juga siap Pak menonaktifkan pejabat yang kalau ngomong nggak dipikir dulu. Cie, tapi Bapak Gubernur ngundang Ibu Kepsek sama tuh bocah, akhirnya maaf-maafan. Soalnya ngeri juga kan Pak, kalau kasus udah nyampe ke netizen rame, aduh, itu urusannya lah panjang Pak. Jangan main-main sama netizen. Cuman kita masih nungguin tuh, mana ibu tuh bocah kok belum minta maaf. Siapa yang nungguin ibu bocah itu minta maaf? Ayo komentar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten akan memberikan sanksi kepada siswa SMA yang ketahuan meroka-oka di area sekolahnya. Namun masih belum jelas ya sanksi apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Udah lewat belum di beranda teman-teman oknum guru yang ngejelek-jelekin kepala sekolahnya? Iya, itu emang udah karakternya dia, temperamental. Anak-anak juga udah sering ngeluh, bla 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 bla. Guru loh kalian itu. Gimana enggak terjadi mogok sekolah secara massal? 630 siswa loh, itu banyak banget dan melibatkan wali murid. Dari 630 siswa, masa seluruh wali muridnya juga setuju gitu? Ya gimana enggak terjadi hal kayak gitu kalau ternyata ada topeng di baliknya? Kita nggak punya bukti buat mengatakan jangan-jangan kalian provokatornya, nggak punya bukti juga gitu kan. Tapi kalau ngelihat statementnya kayak gini gitu, ya apa nggak netizen berpikir ke sana? Padahal itu internal sekolah yang seharusnya dibahas sesama guru. Nggak perlu orang luar tahu, apalagi sampai netizen yang tahu. Kelepasan ditanya wartawan. Jadi begitu dipancing sedikit langsung nggak bisa ngerem mulutnya.